Kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 8 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Terlebih dahulu saya akan membacakan natsnya, demikian firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, mereka mendiami dan tinggal di tanah Kanaan, mereka masih tetap saja mendapatkan banyak perlawanan dan juga gangguan-gangguan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan ataupun di daerah Kanaan seperti itu. Maka untuk mengantisipasi dan untuk menjaga bangsa Israel dari gangguan-gangguan dan perlawanan-perlawanan bangsa-bangsa lain, maka diangkatlah hakim-hakim untuk menjadi pemimpin dalam tiap-tiap suku Israel. Dan hakim-hakim inilah yang menjadi pemimpin dalam tiap-tiap suku orang Israel, secara khusus adalah untuk menjadi pemimpin dalam menjaga keamanan dari suku-suku Israel. Maka Samuel juga adalah seorang hakim. Tetapi tentu Samuel berbeda dengan hakim-hakim yang lainnya, sebab Samuel itu bukanlah pemimpin dalam peperangan, tetapi Samuel itu adalah hakim yang dalam arti yang sesungguhnya, yaitu hakim yang menjadi mengadili sebuah perkara. Nah, di sini kita dapat membaca di 1 Samuel 9 ayat 6 bahwa Samuel adalah abdi Allah yang sangat dihormati karena segala yang dikatakannya pasti terjadi. Jadi ketika Samuel sudah tua, Samuel mengangkat anak-anaknya, yaitu Yoel dan Abia, menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi ternyata ketika anak-anaknya, yaitu Yoel dan Abia, menjadi hakim, mereka tidak sama seperti Samuel ayahnya. Justru yang mereka lakukan adalah mengejar laba, mereka menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Itulah kenyataan yang terjadi pada anak-anak daripada Samuel ketika menjadi hakim. Sebagaimana yang sudah kita baca di dalam nats ini, bahwa para tua-tua dari suku-suku Israel datang untuk menjumpai Samuel dengan sebuah permintaan supaya diangkat seorang raja yang akan memerintah mereka. Ada beberapa alasan yang mereka sampaikan kepada Samuel. Yang pertama adalah karena melihat sikap dan perilaku anak-anak Samuel
yang tidak sama seperti sikap dan perilaku ayahnya, yaitu Samuel. Yang kedua adalah Samuel yang sudah tua. Dan yang ketiga adalah supaya mereka sama seperti bangsa-bangsa lain. Tentu permintaan daripada tua-tua Israel ini membuat Samuel kesal, sehingga dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan kita dapat melihat di dalam nats kita ini, di ayat 7 Tuhan menjawab. Tuhan mengatakan, akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Karena memang selama ini Allah sendirilah yang menjadi raja, pemimpin di dalam kehidupan orang Israel. Mulai dari mereka keluar dari tanah Mesir, sampai mereka dapat menduduki tanah Kanaan. Itu semua adalah karena kepemimpinan daripada Tuhan yang menjadi raja atas kehidupan umat Israel. Tetapi dapat kita lihat di sini bahwa ternyata mereka mengabaikan, mereka menolak dari kepemimpinan Tuhan secara tidak langsung ketika mereka meminta seorang raja kepada Samuel. Seperti yang dikatakan Tuhan di sini, akulah yang mereka tolak. Secara tidak langsung mereka menolak Tuhan ketika mereka meminta seorang raja di tengah-tengah hidup mereka. Tetapi walaupun demikian, Tuhan mendengarkan permintaan mereka. Tetapi Tuhan memberikan perintah kepada Samuel untuk memberitahu, memperingatkan mereka apa yang akan terjadi jika mereka dipimpin oleh seorang raja. Mereka harus menerima konsekuensi ketika mereka harus tunduk kepada kepemimpinan seorang raja. Demikian latar belakang yang bisa kita lihat dari nats ini. Tetapi secara khusus di dalam nats kita ini kita mau fokus kepada Samuel, yang mana ketika tua-tua Israel ini datang menjumpai dia, Samuel merasakan kekesalan yang sangat dalam. Kenapa? Karena dia merasa diri dia sudah ditolak oleh orang Israel. Samuel yang sudah tua dan anak-anaknya tidak mengikuti jejak ayahnya yang setia kepada Tuhan. Orang Israel memakai keadaan Samuel ini menjadi sebuah alasan untuk menutupi penolakan mereka kepada Tuhan untuk meminta seorang raja. Maka tentu ini membuat Samuel begitu sangat kesal dan dia sangat sedih. Itu sebabnya dia langsung kalau kita perhatikan di ayat 6. Di ayat 6 jelas dikatakan, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Kita dapat di sini melihat bahwa ada tekanan batin yang terjadi dalam diri Samuel ketika permintaan itu sampai kepadanya. Dan dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan tentang hal yang dialami dia. Maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Dari apa yang dialami oleh Samuel ini, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana Samuel begitu mendapatkan sebuah bisa dikatakan pergumulan ketika Samuel mendapat sebuah perkara yang sulit di dalam kehidupan dia. Maka apa yang dia lakukan? Dikatakan di ayat 6, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah pelajaran juga bagi kita. Bagaimana kita meneladani yang dilakukan oleh Samuel. Begitu ada perkara yang sulit, begitu ada sesuatu yang membuat hatinya kesal, yang membuat kehidupan dia tidak tenang, maka yang dia lakukan adalah datang kepada Tuhan untuk berdoa. Maka ini jugalah yang menjadi teladan yang bisa kita tiru dari Samuel. Bagaimana di dalam kehidupan kita selalu mengandalkan Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, apapun yang sedang terjadi, kita mau datang kepada Tuhan. Seperti apapun yang sedang kita rasakan, kita mau mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan.
karena Tuhanlah yang berkuasa di dalam hidup kita ini. Itu pertama yang bisa kita pelajari dari nats ini. Dan hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari nats ini adalah sama seperti yang dialami oleh Samuel yang menjadi kesal karena permintaan orang Israel untuk mengangkat seorang raja. Karena secara tidak langsung permintaan itu sama artinya bahwa Samuel merasa dirinya sudah ditolak oleh orang Israel, bahwa Samuel sudah direndahkan oleh orang Israel karena seperti yang dikatakan tadi, dia sudah tua, kemudian anak-anaknya lagi yang tidak melakukan apa yang baik sama seperti yang dilakukan oleh Samuel. Berbanding terbalik anak-anaknya dengan Samuel, dan ini dipakai oleh orang Israel untuk meminta seorang raja. Tentu ini membuat hati daripada Samuel menjadi kesal, merasa dirinya sudah tidak lagi dihargai. Tentu di dalam hidup kita, mungkin kita juga pernah sakit hati. Kita mungkin pernah direndahkan orang lain, disepelekan orang lain. Bagaimana kita menyikapi hal yang seperti itu di dalam hidup kita? Ya memang kita harus akui bahwa ya orang bebas untuk menolak atau menerima kita. Orang memiliki kehendak bebas untuk menilai kita seperti apa. Apakah dia akan menerima kita, menolak kita, menghargai kita, merendahkan kita? Tetapi kita harus mau ingat, sekalipun orang lain menolak kita, orang lain menyepelekan kita, orang lain membuat hati kita kesal, orang lain membuat sakit hati kita, tetapi satu yang perlu kita pegang, bahwa tidak perlu kita untuk membesar-besarkannya di dalam hati kita. Tidak perlu kita harus mengembangkannya di dalam diri kita sehingga menimbulkan sakit hati yang semakin membara di dalam diri kita. Tetapi yang perlu kita pegang adalah kita mau membuktikan bahwa pilihan mereka, bahwa penilaian mereka, penolakan mereka, penyepelehan mereka terhadap kita adalah sesuatu yang salah. Kita mau buktikan bahwa penilaian mereka itu yang tidak baik tentang kita adalah salah. Di situ kita mau memegang sesuatu yang berharga, lebih bijaksana untuk menyikapi seperti itu. Dan ini juga yang bisa kita perhatikan dari Samuel. Sekalipun Samuel itu disakiti oleh orang Israel, membuat hati Samuel itu kesal, tetapi dia tidak menjadi bersungut-sungut. Tetapi justru setelah dia berdoa kepada Tuhan, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada Tuhan. Dia menjadi seorang yang bijaksana. Justru dia membantu orang Israel untuk menemukan apa solusi yang terbaik atas permintaan mereka itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Samuel. Dia menerima kenyataan itu. Dan dari sini kita mau coba belajar bahwa sekalipun kita disakiti, sekalipun kita direndahkan, disepelekan orang lain, silahkan orang menilai apapun. Tetapi kita mau buktikan bahwa penilaian mereka adalah salah. Dan yang ketiga, kita belajar juga dari nats ini, Tuhan tidak akan membiarkan hambanya yang setia bergumul sendiri. Bagaimana kekesalan hati daripada Samuel. Tetapi Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberi penguatan kepada Samuel. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Samuel, bahwa bukan dia yang ditolak, tetapi Tuhanlah yang ditolak oleh orang Israel. Maka Samuel tidak perlu untuk berkecil hati. Samuel tidak perlu untuk tawar hati karena situasi yang terjadi itu. Kenapa? Karena Samuel hanyalah hamba Tuhan. Dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk dia lakukan. Maka dari sini kita belajar bagaimana kita memahami setiap pergumulan yang kita hadapi. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Dia akan selalu menolong kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Dia akan menolong kita, dia akan menghibur kita di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Kalau kita belajar dari nats ini, Samuel sebenarnya tidak tahu apa yang harus dia lakukan.
Samuel tidak tahu apa yang harus dia perbuat karena permintaan dari orang Israel ini. Sudah hatinya kesal, kemudian dia tidak tahu harus menjawab apa, seperti apa. Tetapi Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Apa yang harus dilakukan oleh Samuel? Tuhan menolong Samuel. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia katakan. Sehingga Samuel menjadi seorang yang bijaksana di dalam menghadapi tuntutan daripada orang Israel tadi. Walaupun hatinya disakiti mereka. Demikianlah juga kita percaya kepada pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan memberikan kepada kita hikmat untuk melakukan apa yang harus kita perbuat di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Demikianlah kita melihat nats ini. Bahwa sekalipun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hal-hal di dalam kehidupan kita ini yang mungkin membuat hati kita tawar, yang mungkin membuat hati kita sakit, yang membuat mungkin kita bergumul di dalam hidup kita ini, memikirkan apa yang terjadi di dalam hidup kita ini. Tetapi kita mau belajar bahwa mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mau menyampaikan di dalam doa kepada Tuhan. Dan kita percaya seperti yang terjadi pada Samuel, Tuhan memberi jawab kepada Samuel. Dan Tuhan memberikan solusi bagi Samuel untuk menghadapi semuanya. Demikianlah kita percaya Tuhan juga memberi kepada kita solusi. Tuhan juga mendengarkan, Tuhan melihat apa yang pergumulan kita hadapi. Dan Tuhan akan memberi kita keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.